Pernahkah kita merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik politik, perang, dan ekonomi? Sesuatu yang bekerja secara diam-diam, mengatur arah dunia tanpa kita sadari. Hari ini, kita akan membongkar konspirasi besar yang selama ini ditutup rapat oleh elit global. Ini bukan sekadar teori, melainkan realitas yang terhubung dengan kejadian nyata di Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mengajak sedulur semua untuk menuliskan doa dan harapan untuk negeri ini di kolom komentar. Bagi saudara-saudara Muslim, jangan lupa tulis selawat. Semoga doa-doa kita terkabul. Amin. Dunia ini tidak dikendalikan oleh presiden, raja, atau militer. Yang benar-benar mengendalikan dunia adalah segelintir elit global. Mereka tidak muncul di televisi atau media sosial, tetapi merekalah yang menentukan harga pangan, mengatur perang, bahkan menjatuhkan mata uang suatu negara. Agenda mereka adalah menciptakan tatanan dunia baru, one world government. Dunia tanpa batas negara, tanpa agama yang kuat, dan tanpa rakyat yang mampu melawan. Lalu mengapa Indonesia begitu penting bagi mereka? Karena Indonesia adalah negeri kunci. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam, populasi muda terbesar keempat di dunia, dan yang paling mereka takuti, spiritualitas Nusantara yang masih hidup dan berkembang hingga kini. Coba perhatikan, harga pangan tiba-tiba melonjak tanpa alasan jelas. Gelombang informasi hoaks memecah belah umat. Isu agama dimanfaatkan untuk membuat kita saling membenci. Di belakang layar, pihak asing masuk lagi melalui investasi dan utang. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini adalah bagian dari silent war, perang diam-diam yang menargetkan mental dan spiritual bangsa Indonesia. Elit global tidak ingin kita bersatu. Mereka takut jika Indonesia sadar akan jati dirinya. Sebab, jika Indonesia bangkit secara spiritual dan bersatu dalam visi nasional, sistem mereka akan hancur. Ronggo Warsito, pujangga agung dari Tanah Jawa, telah meramalkan ini dalam serat Kalatidah. Ia menulis, "Zaman edan, yen ora edan, ora keduman." Artinya, ini zaman gila. Kalau tidak ikut gila, kita tidak kebagian apa-apa. Tapi, lebih dalam lagi, ini bukan sekadar kegilaan, melainkan disrupsi tatanan dunia. Di zaman yang disebut zaman kala ini, kebenaran dan kebohongan menjadi kabur. Penjahat dipuja, orang jujur disingkirkan, agama dijual, dan ilmu diputarбalikan. Sabdo Palon yang bukan sekadar tokoh fiksi adalah spirit penjaga peradaban Jawa, penasehat raja terakhir Majapahit yang menghilang 500 tahun lalu. Ia bersumpah akan kembali saat Nusantara dilanda kekacauan spiritual. Apakah sekarang waktunya? Tanda-tandanya sudah tampak. Bencana alam di mana-mana, musim yang tak menentu, kerusuhan sosial yang mengoyak nurani, pemimpin yang dilemahkan oleh propaganda dan fitnah, serta generasi muda yang lupa jati diri. Sabdo Palon tidak akan kembali dalam wujud fisik, melainkan sebagai kesadaran spiritual yang akan membangunkan bangsa ini dari tidur panjangnya. Saat ini, teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data digunakan elit global bukan untuk membantu manusia, tetapi untuk mengendalikannya. Algoritma media sosial dirancang untuk memecah belah kita. Kita disodori konten yang memicu amarah, kebencian, dan kecurigaan, bukan konten yang membuat kita lebih cerdas. Tujuannya adalah membuat kita takut dan mudah dikendalikan. Lebih parah lagi, semua data kita direkam, lokasi, minat, kebiasaan, bahkan isi obrolan di aplikasi pesan. Privasi kita telah lenyap, kita sedang dipetakan. Indonesia menjadi sasaran karena elit global tahu jika rakyat Indonesia terjebak dalam ilusi digital, kita tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Mereka tahu Indonesia adalah bangsa yang religius. Karena itu, senjata mereka bukan peluru, melainkan provokasi lewat agama. Mereka memainkan aktor-aktor bayaran, LSM bayaran, dan media asing untuk menciptakan konflik antar agama. Di atas sana, mereka tertawa melihat kita saling membenci, memfitnah, dan adu domba.
Bahkan muncul tokoh-tokoh yang mengaku ulama tetapi hanya menyebarkan hoaks, menyulut emosi, dan menjual agama demi kekuasaan. Ronggo Warsito telah memperingatkan kita, adu domba membuat masyarakat saling curiga dan tidak percaya satu sama lain, sehingga lebih mudah dikendalikan oleh pihak asing. Apakah ini kebetulan? Atau bagian dari skenario elit global agar bangsa ini saling memusuhi? Coba perhatikan acara-acara besar negara, logo lembaga, dan simbol-simbol di media. Banyak di antaranya mirip dengan simbol Freemason atau Illuminati. Mata satu, segitiga, api menyala, burung phoenix. Ini bukan sekadar desain tanpa makna. Ini adalah bagian dari ritual okultisme modern yang dilakukan tanpa disadari masyarakat awam. Tujuannya adalah melemahkan vibrasi spiritual kita, membuat kita tidak eling, tidak waspada, dan tidak sadar bahwa kita sedang dijajah secara halus. Menurut banyak spiritualis Nusantara, tahun 2025 adalah tahun Palerman terakhir, masa tenang sebelum badai besar. Ini bukan kiamat, tetapi transisi zaman. Dunia akan terbelah antara mereka yang mengikuti sistem elit global dan mereka yang bangkit serta menyadari jati dirinya. Indonesia akan menjadi medan pertarungan spiritual besar dan yang menentukan bukan politisi, melainkan kita, rakyat Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi ini? Pertama, jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu lihat di media, termasuk yang viral di TikTok atau YouTube. Kedua, perkuat spiritualitas, bukan hanya ritual, tetapi bangun kesadaran melalui tafakur, eling, dan ngilmu kasunyatan. Ketiga, jaga persatuan, jangan mudah diadu domba. Elit global hanya bisa menang jika kita terpecah belah. Keempat, bangun ekonomi lokal. Jangan bergantung pada utang dan sistem luar. Swasembada pangan dan berdikari adalah hal yang paling ditakuti elit global. Wahai sedulur sebangsa setanah air, kita hidup di zaman penuh tipu daya. Jangan ikut tokoh yang hanya menjual amarah, mengadu domba, dan menyebarkan narasi jahat. Jangan mudah percaya pada berita yang sekadar viral. Eling lan waspodo. Karena sejatinya, yang paling berbahaya bukan elit global, melainkan diri kita sendiri jika kita tidak eling dan waspada. Mulai sekarang, saatnya kita eling, saatnya kita sadar. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang berani melihat kebenaran. Seperti kata pepatah Jawa, Suro diro jaya ningrat, lebur dening pangestuti. Kejahatan akan dikalahkan oleh kebenaran dan keikhlasan. Hari ini, kita telah membongkar tabir konspirasi besar yang dirancang oleh elit global. Mereka yang bekerja di balik bayang-bayang berusaha mengendalikan dunia dengan tangan besi yang tak terlihat. Dari harga pangan yang melonjak, hoaks yang memecah belah, hingga provokasi agama yang menyulut kebencian. Semua adalah bagian dari silent war, perang diam-diam yang menyerang mental dan spiritual bangsa kita. Indonesia sebagai negeri kunci dengan kekayaan alam, populasi muda dan spiritualitas Nusantara yang kuat menjadi target utama mereka. Mengapa? Karena mereka tahu, jika Indonesia bersatu dan bangkit, sistem mereka akan runtuh. Pujangga Agung Ronggo Warsito telah memperingatkan kita melalui serat Kalatido. Di zaman kala ini, kebenaran dikaburkan, kebohongan diagungkan, dan masyarakat diadu domba. Sabdo Palon, spirit penjaga peradaban Jawa, telah menjanjikan kebangkitan kesadaran di saat kekacauan spiritual melanda. Tanda-tandanya ada di sekitar kita. Bencana alam, musim yang tak menentu, kerusuhan sosial, dan generasi yang rupa jati diri. Namun, di tengah kegelapan ini ada harapan. Kesadaran itu kini mulai muncul, seperti bara yang siap menyala menjadi api perubahan. Kita juga telah melihat bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data digunakan untuk memata-matai dan memecah belah kita. Media sosial dirancang untuk membuat kita marah, takut, dan curiga. Data pribadi kita dicuri, privasi kita lenyap. Di tengah semua ini, elit global memainkan narasi agama untuk memecah belah bangsa yang religius seperti Indonesia. Mereka menggunakan aktor bayaran, LSM, dan media untuk menciptakan konflik yang sebenarnya tidak perlu.
Di atas sana, mereka tertawa melihat kita saling memusuhi, sementara mereka terus memperkuat cengkraman mereka atas dunia. Namun sedulurku, ini bukanlah akhir dari cerita. Indonesia bukan sekedar negeri yang menjadi sasaran. Indonesia adalah harapan. Kita adalah pewaris spiritualitas Nusantara yang tak pernah padam. Kita adalah keturunan leluhur yang telah menghadapi badai demi badai, namun tetap berdiri tegak. Tahun 2025 yang disebut sebagai tahun Palerman terakhir oleh para spiritualis adalah titik balik. Ini bukan kiamat, melainkan awal dari transisi zaman. Dunia akan terbagi antara mereka yang tunduk pada sistem elit global dan mereka yang bangkit dengan kesadaran sejati. Indonesia akan menjadi medan pertarungan spiritual terbesar dan kitalah yang akan menentukan arahnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan mudah terpancing oleh berita viral di TikTok, YouTube, atau media lainnya. Kedua, perkuat spiritualitas kita. Bukan hanya dengan ritual, tetapi dengan tafakur, eling, dan ngilmu kasunyatan. Memahami hakikat kebenaran. Ketiga, jaga persatuan. Jangan biarkan perbedaan agama, suku, atau pandangan memecah belah kita. Elit global hanya bisa menang jika kita terpecah. Keempat, bangun kemandirian ekonomi. Swasembada pangan dan berdikari adalah senjata kita melawan ketergantungan pada sistem luar. Inilah yang membuat mereka gentar. Wahai rakyat Indonesia, kita hidup di zaman penuh tipu daya. Jangan terjebak pada tokoh yang menjual amarah, memecah belah, atau memutarbalikkan agama untuk kepentingan pribadi. Jangan terlena oleh gemerlap ilusi digital yang dirancang untuk menidurkan kesadaran kita. Eling lan waspodo. Ingat dan waspada. Yang paling berbahaya bukanlah elit global, melainkan diri kita sendiri jika kita lupa siapa kita sebenarnya. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mereka yang berani melihat kebenaran, yang tidak takut melawan kegelapan dengan cahaya kesadaran. Seperti yang dikatakan dalam pepatah Jawa, Suro diro joyoningrat, lebur dening pangastuti. Kejahatan akan dikalahkan oleh kebenaran dan keikhlasan. Mari kita satukan langkah, genggam erat warisan leluhur dan bangun Indonesia yang eling, waspada dan jaya. Bersama, kita wujudkan Nusantara yang tidak hanya bertahan, tetapi menjadi mercusuara harapan bagi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.